Kami akan ajak Anda menuju ke gedung DPR RI. Dalam hal ini adalah di ruang rapat paripurna DPR RI karena hari ini Saudara, pimpinan DPR rencananya akan mengesahkan Undang-Undang Pilkada setelah semalam Saudara, Balik DPR RI ini sudah mengesahkan secara kilat dalam waktu kurang dari 7 jam saja terkait dengan revisi Undang-Undang Pilkada. Perubahan dalam RUU Pilkada ini adalah terkait perubahan syarat ambang batas pencalonan pilkada dari jalur partai hanya berlaku untuk partai yang tidak punya kursi di DPRD. Sementara partai yang punya kursi di DPRD tetap harus memenuhi syarat 20% kursi DPRD atau 25% suara pemilu sebelumnya. Kemudian yang juga masuk dalam revisi Undang-Undang Pilkada adalah soal batas usia minimal calon kepala daerah di pasal 7. Balik Saudara memilih mengadopsi putusan Mahkamah Agung dibandingkan Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, batas usia calon gubernur ini ditentukan saat pelantikan calon terpilih yakni minimal usia 30 tahun. Kami akan ajak Anda selain ke gedung DPR RI, dalam visual juga ada di Depok, Jawa Barat, di mana mahasiswa Universitas Indonesia saat ini sudah mulai berkumpul untuk berorasi menolak revisi Undang-Undang Pilkada, dan kami akan perlihatkan kepada Anda, ini adalah visual terkini di depan gedung DPR RI, di mana sejumlah orang sudah terlihat berada di gedung DPR RI untuk menyampaikan aspirasi mereka untuk menolak revisi Undang-Undang Pilkada yang sebentar lagi, Saudara, rencananya akan disahkan oleh pimpinan DPR setelah ada 8 fraksi di DPR RI yang menyetujui atau menyepakati adanya revisi Undang-Undang Pilkada ini dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan. Hanya fraksi PDI Perjuangan yang menyatakan tidak sependapat terhadap revisi undang-undang itu dan akan menyampaikan nota keberatan dalam rapat paripurna yang digelar sebentar lagi, Saudara. Seperti yang kita ketahui, Saudara, dilihat di layar televisi Anda, sudah ada 3 pimpinan DPR, ada Sufmi Dasko Ahmad, Rahmat Gobel, kemudian juga ada Ludwig Paulus, Saudara, sementara visual di bawahnya merupakan di luar gedung DPR, tepatnya di depan gedung DPR, terlihat ada beberapa orang yang sudah membentangkan tulisan yang pada intinya adalah untuk menolak adanya revisi Undang-Undang Pilkada. Sementara pergerakan massa juga untuk menolak revisi Undang-Undang Pilkada juga terjadi di kampus Universitas Indonesia di Depok, Jawa Barat, dengan mengenakan jas alma mater berwarna kuning kebanggaan dari Universitas Indonesia. Sejumlah mahasiswa terlihat mulai berkumpul bersama untuk menyatakan pendapat mereka, berorasi menolak revisi Undang-Undang Pilkada. Kami akan ajak Anda untuk melihat bagaimana situasi dan juga kondisi di ruang rapat paripurna DPR RI bersama dengan jurnalis Kompas TV Tifal Solesa di gedung DPR RI. Selamat pagi Tifal, melalui sambungan telepon. Selamat pagi Tifal. Ya, Adisti. Ya, Tifal, apa yang saat ini terjadi di ruang rapat paripurna DPR, benarkah nanti pada pukul 10 pimpinan DPR akan segera mengesahkan Undang-Undang Pilkada setelah sebelumnya ada 8 fraksi yang sudah menyepakati atau menyetujui adanya revisi Undang-Undang Pilkada ini dibawa untuk disahkan di rapat paripurna pagi hari ini? Sejatinya rapat paripurna untuk pengambilan keputusan atas revisi Undang-Undang Pilkada ini dijadwalkan pada pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat di ruang rapat paripurna Gedung Nusantara 2 Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Namun mengingat ini jumlah anggota yang hadir dalam rapat paripurna tidak sampai pada quorum yang ditetapkan, maka sidang atas putusan dan kesepakatan dari para anggota yang sudah hadir di ruangan ini diputuskan untuk disker selama 30 menit. Dan ini perkiraannya nanti akan dibuka kembali pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat sampai akhirnya nanti dikonfirmasi apakah masih belum mencapai quorum atau sudah. Nah, ini juga yang masih kami pantau sekarang yang terlihat di layar kaca Anda saat ini dari visual yang kami tampilkan dari dalam ruang rapat paripurna. 3
pimpinan DPR RI sudah berada di tempatnya masing-masing. Ada Wakil Ketua DPR fraksi Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad, kemudian Ludwig Paulus dari Partai Golkar, dan Rahmat Gobel dari Partai Nasdem. Beberapa anggota parlemen juga sudah ada di dalam ruang rapat sampai nantinya kita akan melihat nanti sidang akan kembali dibuka perkiraannya pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Dalam aturannya sebetulnya pengambilan keputusan dalam rapat DPR RI dalam prinsipnya adalah harus sesuai pada quorumnya, dan ini dianggap sah apabila nanti dihadiri oleh lebih dari separuh dari jumlah anggota rapat. Apabila tidak tercapai juga, maka nanti rapat ditunda dan maksimal akan dilakukan penundaan sebanyak 2 kali. Ini penundaan pertama yang berlangsung sekarang ini dan masuk dalam masa skorsing pertama dalam tenggat waktu masing-masing tidak lebih dari 24 jam. Dalam aturannya juga setelah 2 kali penundaan quorum belum juga tercapai, maka cara penyelesaiannya diserahkan kepada Badan Musyawarah atau BAMUS apabila terjadi dalam rapat kelengkapan DPR. Tapi sejauh ini yang saya lihat di dalam ruang rapat paripurna ini anggota silih berganti sudah mulai datang ke dalam ruang rapat paripurna DPR untuk mengikuti agenda rapat paripurna pada hari ini yang pada poin utamanya adalah pengambilan keputusan atas revisi Undang-Undang Pilkada yang sebelumnya atau tepatnya kemarin di tanggal 21 Agustus 2024 sudah diambil keputusan tingkat pertama di Badan Legislasi DPR RI. Yang terlihat, ini juga yang menarik, tadi setibanya saya di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta ini sebelum pukul 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat, sudah terlihat beberapa pimpinan DPR saat itu, dan tadi telah terkonfirmasi juga oleh Sufmi Dasko Ahmad saat ditanyai wartawan setibanya di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta sekitar pukul 8.45 waktu Indonesia bagian Barat, bahwa ia yang akan memimpin rapat paripurna hari ini. Sementara untuk pimpinan lain masih butuh konfirmasi lagi, terutama yang menarik di sini adalah Ketua DPR RI Puan Maharani. Apakah juga akan ikut serta dalam rapat paripurna pada hari ini. Tadi Anda sudah sempat singgung juga bahwa revisi Undang-Undang Pilkada ini memantik polemik di masyarakat, terlebih lagi dengan beberapa putusan yang dianggap tidak sesuai dengan keputusan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi sehubungan dengan gugatan yang dilayangkan masyarakat atas Undang-Undang Pilkada, termasuk untuk 2 poin utama yang menjadi sorotan publik saat ini. Yang pertama berkaitan langsung dengan syarat partai politik yang bisa mencalonkan kandidat di pemilihan kepala daerah, dan juga masalah batas usia bagi mereka yang dicalonkan sebagai calon kepala daerah di pemilihan kepala daerah. Nah, dari total 9 fraksi di parlemen, hanya ada 1 fraksi yang menyatakan penolakan dan berniat untuk menyampaikan nota penolakannya dalam rapat paripurna hari ini, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Yang saya lihat di dalam ruang rapat, perwakilan dari fraksi PDI Perjuangan sudah berada di sini, mulai dari Wakil Sekjen PDI Perjuangan Utut Adianto, kemudian Putra Nababan yang kemarin dalam rapat balik juga sempat ada adu argumen dengan pimpinan Balik saat itu mempertanyakan bagaimana proses pengambilan keputusan dan penetapan yang diambil atas revisi Undang-Undang Pilkada ini yang dianggap tidak sesuai dengan putusan dari MK dan prosedur yang dilakukan di DPR RI, begitu terutama di Badan Legislasi. Dan beberapa anggota dari fraksi PDI Perjuangan juga terlihat di sini. Ada Syahar Sitorus juga di sini, Wayan Sudirta juga terlihat di sini. Beberapa anggota dari fraksi lain juga tampak, termasuk tadi yang juga saya cermati adalah Ketua Badan Legislasi DPR RI saat ini, Wihadi Wianto. Saat tiba di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta ini, Dasko tadi tiba bersamaan juga dengan kehadiran Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Aktas. Berbarengan tadi tiba di Kompleks Parlemen di Gedung Nusantara 2 dan bersamaan langsung naik ke lantai 4 Kompleks Parlemen Senayan Jakarta untuk mengikuti rangkaian rapat paripurna yang kemungkinannya pada pukul 10 ini akan segera dimulai. Selain nama Menkumham, kami juga mencermati Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga sudah tiba di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta jelang pukul 9:30 waktu Indonesia bagian Barat. Sehingga yang menarik untuk dicermati ini adalah bagaimana dinamika dari pengambilan keputusan atas revisi Undang-Undang Pilkada yang menuai banyak kritik dari publik, tidak hanya dari berbagai kalangan dari mahasiswa, terutama dari kalangan masyarakat sipil yang sekarang juga berdemo bahkan di depan Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, tapi juga menyeruak di media sosial. Sementara begitu dulu, Adistis. Oke, itu artinya sampai saat ini
rapat paripurna DPR RI ini masih diskors sampai 30 menit. Kita masih menunggu sebentar lagi sampai pukul 10 untuk memenuhi quorum yang akan hadir. Tapi tadi Anda sebutkan bahwa yang akan memimpin rapat adalah pimpinan dari DPR yakni Sufmi Dasko Ahmad. Berarti itu artinya Ketua DPR RI Puan Maharani belum hadir dan sampai saat ini belum hadir di ruang rapat paripurna DPR. Nah, untuk nota penolakan sendiri nantinya akan dibaca, sudah ada informasi, Tifal, siapa yang akan membacakan? Benarkah nanti Ketua DPR Puan Maharani ataukah kemudian dari Ketua Fraksi PDI Perjuangan yang akan membacakan nota penolakan? Tifal? Masih butuh konfirmasi lagi sebetulnya soal itu, Agisti, karena kalau merujuk dari apa yang disampaikan dari perwakilan fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI Perjuangan kemarin, mereka sudah tegas menyatakan akan melayangkan nota penolakannya atas pengambilan keputusan terhadap revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah atau Undang-Undang Pilkada ini. Soal siapa yang akan membacakan, apakah dari anggota balik yang kemarin sempat beradu argumen dengan Badan Legislasi atau dari perwakilan lain yang masih dalam naungan fraksi PDI Perjuangan, ini masih menarik untuk dicermati, terutama lagi pergerakan dinamikanya di momen rapat paripurna yang sekiranya 4 menit lagi ini kemungkinan akan kembali dibuka oleh pimpinan DPR RI, terutama yang memimpin rapat hari ini adalah Sufmi Dasko Ahmad. Karena yang jadi pertimbangan dari PDI Perjuangan mengapa kemudian mereka melayangkan penolakan, selain karena pengambilan keputusan ini tidak mengindahkan amar putusan dari para hakim Mahkamah Konstitusi soal syarat partai atau gabungan partai politik untuk mencalonkan calon kepala daerah, tapi juga berhubungan langsung dengan prosedur dari pengambilan keputusan yang berjalan di Badan Legislasi yang berlangsung kemarin. Ini juga yang masih harus saya cermati lagi dan masih butuh konfirmasi lebih lanjut, Adisti. Oke, baik. Kita akan update lagi perkembangan dari dalam gedung rapat paripurna DPR yang rencananya skors akan kembali dibuka pada pukul 10 setelah seharusnya rapat paripurna DPR RI ini akan sudah dimulai seharusnya pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat atau 30 menit yang lalu. Baik, terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV Tifal Solesa melaporkan langsung dari gedung DPR RI, saudara. Sementara dari depan RI, kita masih melihat ada massa yang sudah berada di depan gedung DPR RI untuk menggelar aksi tolak revisi Undang-Undang Pilkada. Tidak hanya itu, saudara, di Yogyakarta juga masih ada gelombang aksi massa untuk menolak revisi Undang-Undang Pilkada, termasuk juga di Universitas Indonesia di Depok, Jawa Barat, saudara. Kami akan kembali dengan informasi dan laporan langsungnya usai jeda. Jadi tetaplah bersama kami dalam Breaking News Kompas TV.